saung ronda mah sampai lidi listening teaching baik nu adan sampai serak-serak komat sampai dengklek-dengklek, bukan tidak terdengar, telinga mereka membuka tapi hati mereka tertutup. Inilah artinya iman. Ketika iman mereka ada, dengan suara adan mereka akan merasa terpanggil karena ini panggilan Allah Subhanahu. Nah, bukan tidak mendengar. Berat sholat itu, bukan berat dipikulnya, tapi memberangkatkan diri untuk sholat berat. Kata orang Jawa abot. Kalau abot kan beratnya biasa-biasa. Abot beratnya biasa. Abot saking berat. Betul. Berjamaahnya jangan rame maghrib doang. Musola penuh, masjid penuh, buset kalau maghrib. Isya hilang, tinggal 2 baris. Subuh udah kayak kunang-kunang. Itu pun kalau yang jamaah subuh tuh, aduh, yang tinggal matinya besok. Yang muda-muda nggak tahu kemana, kagak tahu. Samping kanan bengek, samping kiri batuk melulu, mengganggu. Yang kanan napasnya, yang kiri batuk, yang tengah rematik. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Kalau imam ada yang nyulik udah modal semua itu. Yang muda kemana? Habis nonton MU kagak kuat bangun, betul? Habis nonton bola sampai jolor di depan TV. Allah Rabbi ya Karim. Padahal mati tidak kepada orang tua saja, bukan kepada yang muda saja. Siapa yang dapat giliran tidak diukur dengan waktu dan usia. Modal, ya modal saja. Sampai di Jakarta itu membuat barisan jamaah subuh. Pernah dengar nggak? Karena subuh susah yang berjamaah, tidak ada jamaah duhur, persatuan jamaah duhur, tidak ada. Komunitas subuhan. Jadi baik duhur nggak sholat, asar nggak sholat, orang beri subuh. Sampai berlomba-lomba, sampai ke wakil gubernur ngasih hadiah itu sama yang berjamaah subuh doang. Yang rajin subuhnya ke masjid, pulang dikasih sepeda. Bagaimana gua yang jadi satpam, subuh nggak pernah ke masjid, ketemunya maghrib doang, karena subuh di pos ronda sholatnya. Khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah yang khusyuk? Banyak. Fathul Mu'in atau I'anatul Thalibin juz pertama mengatakan mereka yang khusyuk sholatnya itu mereka yang mendatangkan syarat dan rukunnya sholat dengan tepat sesuai keharusannya. Ini khusyuk menurut Fathul Mu'in. Menurut ilmu fikih, asalkan jelas syarat-syaratnya, dilakukan rukun-rukunnya, itu sudah termasuk khusyuk. Ada lagi pendapat kedua, baik panitia kopi bea ka bangunkeun deui nya, mun aing mah nyieun heula simpina. Teu beli kopi-kopi acan. Gak usah, gak usah merasa. Begitu nengok kopinya nggak ada, pusing wih. Pendapat kedua, ada yang mengatakan khusyuk itu mereka yang mengikuti bacaannya dan diartikan dalam hatinya. Nah ini mah seperti sari tilawah. Ulangi, benar membacanya dan ia artikan di dalam hati terjemahan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata hatinya dengan menyebut nama Allah yang Rahman Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi sari tilawah sepanjang sholat. Ada yang menyebut begitu. Nanti kita ukur. Ada lagi orang yang mengatakan khusyuk itu tidak ingat apa-apa, tidak merasa apa-apa. Ini mah mungkin orang pingsan atau punya penyakit baal.
Karena dia merujuk kepada penjelasan bahwa Sayyidina Ali itu ketika dia kena panah minta diambil panah dari pantatnya itu pada saat sholat. Maka mereka berpendapat, oh sholat yang khusyuk itu yang tidak kerasa apa-apa. Bukan begitu. Ada lagi nanya, Ustaz Imam, khusyuk itu kayak apa? Dijawab sama Ustaz Imam, ya kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang tidak. Ini plan namanya. Kadang ingat, kadang enggak. Ya kan? Tapi yang khusyuk itu adalah apa sih arti khusyuk? Khusyuk itu dalam Fathul Wahhab disebutkan fokus kepada sebuah perbuatan. Khusyuk itu fokus konsentrasi kepada sesuatu perbuatan. Kalau kita dalam sholat berarti fokus pikiran ini kepada sholat. Ketentuan-ketentuan sholat diingat-ingat, mana yang rukun, mana yang sunnah, jangan tertukar. Khusyuk. Maka Quran menggarisbawahi yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini khusyuk. Kan Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bu, aing merdung teh sana ya. Wih. Nomor 2 kumaha nu dekat rumah di lemburnya. Mandalawangi. Mencarilah kamu pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat, tapi sholat itu berat sekali kecuali hanya kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Kata Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ngerti nggak artinya? Main alo-alo aja. Yang khusyuk itu alladzina yadunnuna, mereka yang menduga, ayukinuna, kata tafsir Jalalain, yukinuna, yang meyakini pada saat ia sholat mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhannya. Laqo yulaqi mulaquna, ngomong alfiah jadi ruwet nyamper. Kalau bahasa madi berarti sudah bertemu, kalau bahasa mudore berarti akan bertemu. Tapi Quran membahasakannya mulaqu rabbihim, sulit dicari madinya, sulit dicari mudorenya, tapi lebih kepada al-hal bihadad zaman. Artinya mulaqu itu orang yang sholat merasakan dirinya sedang bertemu dengan Tuhannya. Satu, paham Bu? Bu, Ibu Grace apa second? Orang yang khusyuk itu mereka yang ketika sholat merasa sedang berhadapan dengan Gusti. Bapak Grace apa second? Orang yang khusyuk itu mereka yang ketika sholat merasa sedang berhadapan dengan Gusti. Sudah begitu, sudah belum? Allah, tukang kredit sebentar lagi. Maka karena mereka merasa sedang berhadapan dengan Allah, timbul yang disebut khusyuk dan khuddu. Apa itu khuddu? Khuddu itu adalah, kalau menurut ilmu fikih, yang disebut khuddu itu tepat waktu, tepat tempatnya, tepat caranya. Fikih ini. Dengerin, mungkin dulu nanya juga buat ngaji, kata saya Imam, kiai ngaji gue mah. Balik dibayar kawan, bodo amat. Tapi kalau saya mau ke rumah saya, gue gebukin. Ulangi, khuddu menurut ilmu fikih adalah tepat waktunya, tepat tempatnya, tepat caranya. Tepat waktu sholat duhur, kalau sudah masuk waktu duhur lakukan di awal waktu. Menurut fikih itu khuddu. Tempatnya di mana? Di masjid laki-laki berjamaah, itu khuddu. Apalagi
caranya tepat karena ngaji syaratnya, ngaji rukunnya, tata cara sholat. Menurut fikih itu sudah khudu. Tapi khudu kata Imam Ghazali bukan itu. Khudu itu pasrah. Ya tadi juga benar sih, pasrah kepada aturan sholat, pasrah kepada aturan Allah, harus tepat waktu, harus awal waktu, sesibuk apapun di warung karena datang waktu sholat, pasrah kepada Allah. Ya Allah, bodoh amat, aing mah warung mah tinggalkan sholat heula. Pasrah, tepat waktu. Ditungguin dari pagi, dari jam 9 sampai duhur kagak ada yang belanja. Begitu mau ke masjid, maaf, mau kemana? Masjid, beli rokok dulu. Masya Allah. Akhirnya balik lagi, duit. Ya kan? Orang yang khudu, dia akan tepat waktu. Sorry bos, tadi gua tungguin dari pagi, lu kagak belanja. Sekarang gua dipanggil Tuhan gua. Tinggalin aja tiba 500 perak. Begitu pulang, masuk ke warung yang belanja ngantri, alhamdulillah. Kita makan gak begitu, malah imamnya juga mengundurkan diri. Pas mau ke masjid ngimamin ada yang belanja, hei bilangin imamin dulu panggung. Allahu Akbar. Padahal detik itu Allah memberikan pengampunan, detik itu Allah memberikan rahmat, detik itu Allah memberikan berkah kepada kita. Tegak-tegaknya undangan yang mulia dari Allah kita tinggalkan hanya demi 1.000 dan 2.000 perak. Gitu. Amin. Pasrah kepada aturan siapa? Allah. Kata Allah, sholat. Tapi kalau dibahasakan dengan tasawuf, maka kepasrahan hati atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya khudu, akan ridho hatinya, qanaat jiwanya. Apa yang telah Allah berikan kepada dirinya sudah merasa cukup, tidak minta apa-apa lagi. Apa takdir yang terjadi pada dirinya, akan ridho hatinya dengan senang hati. Karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada mereka lah sholat ini akan terasa ringan, karena mereka ketika melakukan sholat merasa sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu. Nabi Muhammad sampai Mi'raj berhadapan dengan Allah. Maka bisa dikategorikan kalau Rasul Mi'rajnya ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah, Mi'raj umat Muhammad itu dengan sholat, karena Allah janji siapa yang sholat aku akan menemuinya. Jelas? Jelas yang ngaji jelas? Atau yang jelas manggesnya? Bagus jelas kalau tidak jelas. Paham musuh paham? Tanamkan rasa sedang berhadapan dengan Allah. Pasrah karena kita khudu, khusyuk, fokus pikiran jeung hati kita hanya untuk sholat. Maka bisa kita gambarkan dan bisa kita rasakan bagaimana seorang hamba yang berlumuran dosa pada saat ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Dat yang Maha Suci, Allah yang berikan hidup, Allah yang berikan sehat, Allah yang berikan rezeki, lalu kita tidak bersyukur atas semua itu, malu luar biasa. Maka orang dalam sholat itu ada yang nangis beneran, ada yang pura-pura nang. Bulan lalu saya bahas di seberang, khusyuk itu terbagi dua. Ada khusyuk yang beneran, ada khusyuk yang pura-pura khusyuk. Allahu Akbar. Kalau tadi mah asam urat ya. Kalau tadi asam urat, ini mah bukan asam urat. Orangnya sehat, hatinya yang tidak sehat. Karena sholatnya butuh pujian yang di belakang. Emang itu kalau sholat sampai nangis-nangis begitu. Bajunya sengaja dijelek-jelek, compang-camping, biar kata orang dia itu orang khusyuk ibadah. Ada lagi yang satu lagi, ia tidak pernah kelihatan menangis dalam sholatnya,
pakaiannya biasa saja, tapi hati dan pikirannya itu selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khusyuk yang sebenarnya. Karena khusyuk itu perbuatan hati, maka tidak bisa dilakukan dengan kepura-puraan. Gampang pura-pura. Saya tinggal pakai sorban, beli tasbih yang gede, ketemu orang, subhanallah. Lama-lama juga dipanggil ustad. Suruh baca kitab, tinggal lari aja ngumpet. Ya kan? Gampang jadi ustad. 3 hari, 4 hari, seminggu ke masjid kelihatan tekun pakai sorban. Tadi, lama-lama juga semua nyebut ustad. Ya masalah ilmu jangan ditanya, yang penting dipanggil aja. Dan anehnya kalau orang sudah dipanggil ustaz itu malas ngaji, gengsi, takut tidak dipanggil ustaz lagi. Kan lumayan, tahlil ketuker. Mestinya subhanallah dulu, bacanya Allahu Akbar dulu, karena nggak ngaji sih. Oleh karena demikian, bagaimana agar kita khusyuk, agar kita benar sholat, penuhi majlis taklim, datangi para guru, penuhi madrasah-madrasah dengan taklim pagi, sore, malam. Banyak guru-guru kita. Yang penting kitanya mau tolabul ilmu. Insya Allah, kalau orang terus mencari ilmu, kekeliruan yang pernah ia lakukan, kebodohan yang ada pada dirinya, pelan-pelan akan semakin hilang, pelan-pelan akan menjadi baik, sehingga ibadah kita sesuai dengan target diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau yang batalin sholat malah gampang lah, itu mengaji lah. So, jangan ngentut aja lagi sholat ya. Cuman hati nih, hati yang susah dalam satu hati. Begitu baju orang baru aja, ini orang ini manas-manasin aja. Tadi duhur bajunya baru, sekarang asar gajinya baru. Padahal gua gak pernah lihat dia usaha, jangan-jangan dia ini nyupang. Lagi sholat begitu. Ini nih yang harus dijaga nih, iya kan? Iya enggak? Ya. Apalagi musim partai. Semasjid kayak KPU, semasjid ini gambar ini gini gambar, masjid jadi KPU, segala partai ada di masjid. Jadi mestinya lah baju-baju begitu tuh gak usah ke masjid. Copotin aja, ganti pakai koko yang polos, nggak ada yang putih, hitam nggak ada hitam, merah polos gitu. Jangan ini orang sholat bingung, partai nomor 1 calegnya ini bengong orang sholat, lihatnya sebelahnya lagi, jadinya begini. Pulang sholat pikir-pikir, gua pilih yang mana ya? Iya kan? Di luar masjid silahkan, tapi kalau waktu sholat, makanya ada adab dalam sholat, tata krama sholat. Di belakangnya ini pabrik kerupuk. Kalau yang bikinkan iklan dia. Ya kita yang sholat mana hati belum benar, ibadah belum tepat, datang makmum di depan bajunya banyak tulisan kayak surat kabar, boro-boro baca Fatihah yang benar, mulut mah baca Fatihah, hati mah baca iklan toko bangunan. Mohon nanti kalau ke masjid pakainya bajunya yang bijak aja ya. Waduh, ada lagi sekarang musim. Suami yang baik itu cukup dengan 1 istri. 1 di Kemayoran, 1 di Sunter Agung, 1 di Panjaringan, 1 di Cibubur. Jadi 4 cik aing teh. Ada kaos yang begini. 1 suami yang bijak itu yang punya istri 1, tapi ke bawahnya diterusin 1 di Sunter, 1, jadi banyak dong. Udahlah ya, kaos-kaos begitu jangan dipakai lah, mengganggu kita yang sedang belajar karena meraih khusyuk itu susah. Untung kita tidak cenderung kepada fikihnya Imam Ghazali. Sebab dalam fikih Imam Ghazali itu khusyuk bagian daripada rukun sholat. Bayangkan kalau khusyuk termasuk rukun sholat, kita ini tidak sah semua sholat karena tidak pernah khusyuk. Makanya rukun sholat itu beda-beda. Ada yang 13, ada yang 17, ada yang 21. Nggak usah berantem, mau sholatnya sama begitu. Berantem 13, 17, 13, 17, buset, akhirnya bubar masjid.
Yang 13 begitu sholatnya, yang 17 begitu, yang 21 juga begitu. Yang jelas kita ngajinya cetek, gak mau nanya. Oleh karena itu menjadi pakem pemikiran. Apa yang dia lihat dianggapnya salah, padahal otak beku. Ngerti? Sholatnya lah nyalain orang. Oh, bubar si anu salah sholatnya. Sholatnya bareng nggak bareng? Nah ente sholat bagaimana? Oh sholat malah nyalain orang. Sholat menilai orang. Benerin saja sholat sendiri. Jelas? Jelas? Sangat jelas. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah dengan rajin, dengan khusyuk, dengan khudu. Di bulan Sya'ban ini raih pengampunan dari Allah walaupun nisfu Sya'bannya udah lewat. So, ada yang nanya, Ustadz lagi yang nanya, kan saya punya grup ngaji itu. Nanya bagaimana kalau nisfu Sya'ban saya nggak keburunya tanggal 16, semau kamu aja kata saya. Ya orang tanggal 15 cuma sekali, ya kan? Bagaimana tanggal 15 nya keburu saya? Ya udah tanggal 16 saya, tanggal 17 saya dan seterusnya. Orang pengen terus tanggal 15 nya nggak bisa. Ya kan? Yang penting lakukan kebaikan di bulan ini. Rapihkan hati. Saya yakin seyakin-yakinnya orang yang bulan Sya'ban mereka mencoba menata makan yang halal, menata akhlaknya, menata hatinya, akan ringan puasa di bulan Ramadan. Percaya atau tidak? Tapi mereka yang hatinya ini penuh dosa, dengan tetangga nggak akur-akur, dengan sesama musuhan melulu, puasa Ramadannya abot. Baru jam 8 pagi. Akhirnya masuk ke kamar minum, makan, mumpung anaknya sekolah. Begitu anaknya pulang, bibirnya kering, jalannya lemas, buku terus ngelebok. Oleh karena itu, agar kita kuat menyempurnakan bulan suci Ramadan, mari kita perbaiki akhlak, mari kita perbaiki hati. Kalau ada kesalahan dengan sesama, segera saling maafkan. Karena orang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka yang suka menahan amarahnya dan mereka yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Moga-moga manfaat. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.